langsung. Dan kasusnya adalah tarif yang digunakan itu adalah 75% dari kos tenaga kerja langsung. Nah, tadi kan kita tahu kalau kos tenaga kerja langsung itu kan 3,2 juta yang di halaman 5.13 tadi, kan di situ yang kos tenaga kerja langsung sebesar 3,2 juta. Ketika kita menggunakan overhead yang di level perusahaan dan basis yang digunakan adalah 75% dari kos tenaga kerja langsung tarifnya, maka di sini kita harus menghitungnya dengan cara 75% dikali 3,2 juta sehingga dapatlah nilai sebesar 2,4 juta. Nah, cara menuliskan jurnalnya ini yang di jurnal 5 yang atas, produk dalam proses terhadap overhead pabrik dibebankan sebesar 2,4 juta. Dihafalkan aja ya nanti jurnal-jurnalnya. Jadi cara menuliskan overhead pabrik dibebankan. Kalau tadi kan kita membahasnya overhead pabrik kendali terus ya. Seperti misalkan yang mulai dari bahan baku. Yang bahan baku ketika ada permintaan masuknya ke overhead pabrik kendali. Kemudian yang di tenaga kerja juga sama overhead pabrik kendali. Sedangkan untuk yang overhead di level pabrik yang menggunakan tarif, nah ini kan yang tidak menggunakan tarif atau yang aktual terjadi di jurnal 4 itu menggunakan overhead pabrik kendali. Sedangkan kalau yang untuk tarif atau yang dibebankan itu menggunakan overhead pabrik dibebankan. Jadi yang kalau tadi overhead pabrik kendali itu selalu di debit, sedangkan overhead pabrik dibebankan selalu ada di kredit. Jadi yang ada di debit adalah produk dalam proses seperti itu. Nah, setelah kita sudah membebankan, sudah tahu overhead pabrik dibebankan seberapa dan overhead pabrik yang ada di kendali berapa, kemudian di sini kita menghitung total kos dari order 1 atau order itu total kosnya berapa. Itu kita bisa tahu. Kalau di sini kan contohnya tadi untuk pekerjaan nomor 212 dibutuhkan bahan baku langsung sebesar 5 juta. Kemudian tenaga kerja langsungnya 3,2 juta dan overhead pabrik yang dibebankan adalah sebesar 2,4 juta. Kalau kita menghitung kos total dari produk kan pakai overhead pabrik dibebankan. Jadi di sini pakainya yang 2,4 juta seperti itu. Tadi kan yang dibebankan berdasarkan tarifnya kan 75% dari jam tenaga kerja dari kos tenaga kerja langsung. Jadi di sini didapatkan overhead pabriknya 2,4 juta sehingga total kos produksinya sebesar 10,6 juta. Ya, jadi di situ jurnalnya sediaan produk jadi 10,6 juta terhadap produk dalam proses. Jadi kan produk dalam prosesnya kan ibaratnya berkurang sehingga ada di kredit. Sedangkan di saat yang sama ketika produk dalam prosesnya berkurang, kita memiliki sediaan produk jadi. Sehingga yang ada di debit adalah sediaan produk jadi sebesar 10,6 juta. Nah, ketika kita ingin mencatat penyerahan pekerjaan ini ke pelanggan atau ibaratnya ketika pelanggan ini pekerjaan ini sudah selesai dan kita memberikan pekerjaan ini ke pelanggan atau menyerahkan pekerjaan yang sudah selesai ini ke pelanggan atau menjualnya lah ibaratnya, itu kita harus menggunakan jurnal seperti yang ada di jurnal 7. Jadi kalau di sini sih ceritanya itu kan ada dua angka, ada yang 14.200 sama ada yang 10.600. Nah, 10.600 itu adalah total kos real yang kita keluarkan untuk atau menyelesaikan pekerjaan nomor 212. Tapi kan kita tentu harus
kita sama kalau misalkan langsung menjualnya dengan harga 10.600.000 berarti kita nggak ada untungnya dong. Jadi kan kita harus memberikan markup atau memberikan harga yang lebih, dari situ kita bisa dapat laba kan. Nah makanya yang 14.200.000 itu adalah yang harus pelanggan bayarkan, atau setelah ditambahkan laba itu kita mematok harga 14.200.000, tapi yang sesungguhnya kos yang kita keluarkan adalah sebesar 10.600.000 seperti itu. Jadi di situ kan ada pertama yang didapat ada piutang dagang, dan yang kedua kos produk terjual. Yang kos produk terjual untuk mencatat bahwa 10.600.000 itu sudah dijual ke pelanggan, sedangkan untuk piutang dagang itu untuk menjelaskan bahwa pelanggan itu tidak membayar cash ke kita, atau pelanggan itu utang kita. Jadi kita mengakuinya sebagai pendapatan yang tertunda, jadi ditulisnya sebagai piutang dagang. Kemudian di saat yang sama ketika kos produk terjual terjadi, sediaan produk jadinya kita kan juga berkurang, karena kan produknya sudah terjual, sudah diambil sama pelanggan, sehingga di sini sediaan produk jadinya berkurang, dan ini titik impasnya dari kos produk terjual, sehingga ditulis sebesar 10.600.000. Di saat yang sama ketika kita memiliki piutang dagang, penjualan kita akan dicatat sebesar 14.200.000. Jadi nanti logikanya sebenarnya kalau mempelajari tentang jurnal itu cukup dengan memahami logikanya aja. Ketika event ini terjadi, apa yang bertambah, apa yang berkurang, dan apa yang harus dicatat, seperti itu. Jadi memang butuh untuk dihafalkan, tapi juga dipahami logikanya. Ketika suatu event terjadi, apa yang kemungkinan bertambah dan apa yang kemungkinan berkurang. Insya Allah nanti kalau misalkan dihafalkan dan juga dipahami, itu akan lebih mudah nanti waktu ujian. Oke, lanjut. Nah, di situ ada contoh kartu pos pekerjaan, bisa dilihat di 5.16. Di situ menjelaskan aliran-aliran atau jalur-jalur kemana saja sih uang itu jalannya. Ketika jurnal 1 itu seperti apa? Tinggal mencocokkan saja. Di situ kan ada nomornya 1, itu anak-panahnya itu di mana sama mana, disediaan bahan sama hutang dagang, seperti itu. Tinggal memindahkan saja. Kemudian lanjut. Nah, di sini kan kita harus selalu mengontrol antara akun yang ada di overhead pabrik kendali dan overhead pabrik dibebankan itu seperti apa? Apakah nilainya sudah sama? Apakah lebih besar atau lebih kecil? Kalaupun lebih besar maupun lebih kecil, siapa yang lebih besar dan siapa yang lebih kecil? Nah, dalam kasus yang ini, di modul ini kan contohnya ternyata overhead pabrik kendali itu lebih besar dibandingkan overhead pabrik dibebankan. Atau bisa dibilang bahwa kita kurang membebankan. Kita kurang dalam mematok harga itu kita kurang ada kos yang belum kita masukkan. Jadi ibaratnya dalam membebankan itu kita ada unsur ruginya, jadi kita kurang membebankan. Jadi yang aktual terjadi atau overhead yang benar-benar terjadi dalam pembuatan order atau proses produksi itu sebesar 3,5 juta, tapi kita hanya mematok ke pelanggan itu sebesar 2,4 juta. Sehingga di sini kan ada 1,1 juta yang kurang dibebankan ke pelanggan. Sehingga di sini jurnalnya adalah overhead pabrik dibebankan, kita kan membebankannya ke pelanggan sebesar 2,4 juta, dan di sini ada overhead pabrik terbebankan kurang atau kita kurang membebankan sebesar 1,1 juta. Sedangkan overhead pabrik kendali sebesar 3,5 juta. Nah, di sini terus ada ketika kita kurang membebankan ada dua jurnal yang harus ditulis. Jadi yang pertama yang ini, sedangkan yang kedua adalah kos produk terjual terhadap overhead pabrik terbebankan kurang sebesar 1,1 juta. Ini salah ketik itu yang ada di modul, bukan 10
matematik gitu yang ada di modul, bukan 10 juta 600 tapi 1.100.000. Dia memang modul suka salah-salah ketik, jadi dibenerin sendiri aja di cara sendiri aja di modul biar nggak bingung ini dari mana nilainya, itu salah, yang benar 1,1 juta seperti itu. Yang kegiatan belajar